Shapira with NPM 2241181. Here I will explain the material about location determination. Baik, yang pertama yaitu penentuan lokasi. Pada tahap ini, penentuan lokasi merupakan hal yang krusial. Pertimbangan yang matang perlu dilakukan untuk menentukan lokasi yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Hal ini juga memerlukan analisis pasar dan prospek perkembangan di masa depan. Selanjutnya, pemetaan potensi pasar. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap karakteristik pasar lokal dan potensi pertumbuhan di masa depan. Melalui data demografis, kebiasaan belanja, dan faktor ekonomi, pemetaan pasar dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan strategis pemasaran. Yang pertama yaitu ada pemetaan existing. Identifikasi pesaing, analisis pangsa pasar, dan tren penjualan. Yang kedua, proyeksi pertumbuhan. Analisis tren demografis dan perubahan perilaku konsumen untuk memperkirakan pertumbuhan besar di masa depan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Menganalisis kestabilan ekonomi yang implikasinya terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya, perencanaan strategis. Perencanaan strategis mencakup penyusunan strategis bisnis, penempatan target keuangan, dan pengembangan model operasional. Semua langkah ini bertujuan untuk membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu ada pemahaman bisnis. Memahami visi, misi, dan tujuan bisnis secara mendalam, menetapkan nilai unik dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, perumusan strategis. Mengidentifikasi strategis pemasaran, pengembangan produk, dan ekspansi bisnis, penetapan target, keuangan, dan kinerja bisnis. Yang ketiga, pengembangan model operasional. Struktur organisasi, sumber daya manusia, dan implementasi teknologi. Pengembangan praktik terbaik dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, pemetaan potensi pasar. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap karakteristik pasar lokal dan potensi pertumbuhan di masa depan. Melalui data demografis, kebiasaan belanja, dan faktor ekonomi, pemetaan pasar dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan strategis pemasaran. Yang pertama yaitu ada pemetaan existing. Identifikasi pesaing, analisis pangsa pasar, dan tren penjualan. Yang kedua, proyeksi pertumbuhan. Analisis tren demografis dan perubahan perilaku konsumen untuk memperkirakan pertumbuhan besar di masa depan. Yang ketiga, faktor ekonomi. Menganalisis kestabilan ekonomi yang implikasinya terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya, pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek memerlukan koordinasi yang cermat dan pengawasan yang ketat. Tahapan ini mencakup manajemen, konstruksi, pengadaan sumber daya, dan pengelolaan risiko. Kualitas pelaksanaan proyek dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu ada perencanaan konstruksi. Pemilihan metode konstruksi dan perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, manajemen sumber daya. Pengadaan material konstruksi dan pengelolaan keuangan proyek. Yang ketiga, risk management. Thank you. Identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, dan manajemen perubahan. Selanjutnya, quality control. Kontrol kualitas memastikan bahwa setiap elemen proyek memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini meliputi pemeriksaan teknis, pengujian fungsional, dan evaluasi terhadap kemampuan proyek untuk memenuhi kebutuhan klien. Yang pertama ada pemeriksaan teknis, pengujian material, konstruksi, dan spesifikasi teknis lainnya. Yang kedua, uji fungsional. Pengujian sistem, perangkat, dan komponen fungsional dari proyek. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Memantau kemajuan proyek dan menilai kualitas hasil kerja.